Definisi rekayasa perangkat lunak. RPL, rekayasa perangkat lunak, atau disebut juga dalam bahasa Inggris software engineering, adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen, organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. IEEE Computer Society mendefinisikan rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan kuantifikasi atas pengembangan dan penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering atas perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri, guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rekayasa perangkat lunak diantara lain: yang pertama, dapat terus dirawat dan dipelihara atau disebut maintainability. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan teknologi atau dependability. Yang ketiga, dapat mengikuti keinginan pengguna atau robust. Yang keempat, efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunaannya. Yang kelima, dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau usability. Yang selanjutnya adalah istilah software engineering. Pertama kali digunakan pada akhir tahun 1950 dan sekitar awal 1960-an. Pada tahun 1968, NATO menyelenggarakan konferensi tentang software engineering di Jerman dan kemudian dilanjutkan pada tahun 1969. Meski penggunaan kata software engineering masukan konferensi tersebut menimbulkan debat tajam tentang aspek engineering dan dari pengembangan perangkat lunak, banyak pihak yang menganggap konferensi tersebutlah yang menjadi awal tumbuhnya profesi rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak di Indonesia dijadikan disiplin ilmu yang dipelajari mulai dari sekolah menengah kejuruan sampai tingkat perguruan tinggi. Di sekolah menengah kejuruan atau SMK, jurusan ini sudah memiliki kurikulum materi pelajaran sendiri yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Rekayasa perangkat lunak di tingkat SMK biasanya mempelajari materi-materi seperti bahasa pemrograman, desain web, pengetahuan tentang undang-undang HAKI dan ITE, dan sebagainya. Tergantung dari sekolah dan kurikulum tiap tahunnya. Subdisiplinnya di sini ada kualitas perangkat lunak atau software quality, teknik kebutuhan perangkat lunak requirements engineering, manajemen proyek perangkat lunak atau project management, pengujian perangkat lunak atau software testing, metode formal atau formal methods, penjaminan mutu perangkat lunak atau software quality assurance, verifikasi perangkat lunak atau software verification, perangkat lunak terdistribusi ada distribute software engineering, manajemen konfigurasi perangkat lunak atau software configuration management, perawatan perangkat lunak atau software maintenance, permodelan dan perancangan perangkat lunak atau software design and modeling. Selanjutnya, yang terakhir, arsitektur perangkat lunak atau software arsitektur. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan perbedaan antara rekayasa perangkat lunak dengan ilmu komputer. Yang pertama itu ada ilmu komputer. Ilmu komputer sendiri adalah ilmu yang berfokus pada pendekatan ilmiah dan praktis untuk konsep inti, perancangan, dan pengembangan teknologi yang terlibat dalam komputer dan aplikasinya. Ini melibatkan program komputer, tetapi terkonsentrasi pada data, transformasi data, dan algoritma. Sederhananya, ilmu komputer adalah studi tentang kelayakan struktur mekanisme dan ekspresi instruksi metodis yang melakukan tugas tertentu dalam komputasi. Selanjutnya itu ada rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak sendiri adalah studi dan penerapan rekayasa yang sebenarnya pada desain perangkat lunak, pengembangannya, dan pemeliharaannya. Ini adalah disiplin yang berfokus pada semua aspek produksi perangkat lunak. Ilmu komputer versus rekayasa perangkat lunak. Apa perbedaan ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak? Meskipun sekarang mungkin tampak terhubung ke praktik yang sama dalam merancang dan mengembangkan perangkat lunak, penerapannya sebenarnya berbeda. Ilmu komputer sebenarnya menerapkan pemrograman komputer dengan cara yang sama seperti rekayasa perangkat lunak, tetapi sebagian besar berfokus pada kelayakan desainnya. Ini merencanakan dan berteori tentang cara komputer harus bekerja. Perbedaan besar muncul saat insinyur perangkat lunak. Anda menjalankan ide, teori, dan rencana. Itu tidak berteori atau memikirkan kelayakan. Itu hanya melakukan apa yang terbukti dapat dieksekusi untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang berfungsi.
Dengan ilmu komputer, cukup dengan bearable science, sudah jelas bahwa ia lebih mementingkan belajar, misalnya mengetahui apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan komputer, apa saja batasan kemampuannya, dan mengujinya semuanya. Ini juga termasuk arsitektur perangkat keras, software engineering. Di sisi lain, dengan label engineering, tidak dapat dikatakan lebih mementingkan produksi atau mengembangkan suatu produk software. Istilah rekayasa perangkat lunak sebenarnya tidak didefinisikan studi, karena itu juga mencakup disiplin perencanaan, perancangan, dan pemeliharaan perangkat lunak, dan oleh karena itu merupakan perpaduan antara sains dan teknik. Singkatnya, ilmuwan komputer dan insinyur perangkat lunak sama-sama memiliki keterampilan pemrograman untuk mengembangkan dan merancang produk yang berfungsi. Ilmu komputer tidak hanya melibatkan dirinya dengan perangkat lunak, tetapi juga perangkat lunak keras, dan berfokus pada perancangan, pembuatan teori, dan kelayakan desain. Rekayasa perangkat lunak berfokus pada desain, pemeliharaan, perencanaan, dan pengembangan perangkat lunak.